Inilah tanggapan saya terkait perkataan Abi Saifuddin Ibrahim. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you. Shalom teman-teman semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kita semua dimanapun kalian berada ya. Beberapa rekan mendorong saya untuk memberikan jawaban atau mereaksi apa yang dilakukan oleh Abi Saifuddin Ibrahim. Sebetulnya saya tidak mau berkepanjangan membahas soal Abi Saifuddin Ibrahim, teman-teman. Tapi beberapa teman saya mendesak untuk saya bicara di YouTube ini, teman-teman ya. Tentunya teman-teman tahu ya, yang beberapa saat ini viral yaitu perseteruan antara Abi Saifuddin dan Ade Armando gitu ya. Jadi mereka saling balas berbalas kan begitu kan. Dan yang paling viral adalah yang menjadi menarik adalah ketika Abi Saifuddin ini meminta untuk menghapus 300 ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu menarik untuk kita selidiki teman-teman ya. Coba kita putar dulu apa yang dikatakan Abi Saifuddin supaya teman-teman paham ya. Oke, yuk kita lihat sama-sama videonya. Seperti saya ini dulu radikal. Karena saya belajar di pesantren. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu Pak. Tapi teroris yang kelas berdasi ya di pesantren Az-Zaitun. Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat Ya, di dalam video pendek itu teman-teman bisa melihat ya bagaimana Abi Saifuddin itu meminta ya, bila kalau perlu 300 ayat itu direvisi atau paling enggak dihapus ya supaya ada kebaikan di sana ketika 300 ayat itu dihapus teman-teman gitu ya. Intinya di situ. Dan ini yang menjadi viral bahkan di blow up oleh media-media yang mainstream ya. Jadi katanya gini, terlebih lagi ditambah lagi Menko Polhukam ya, yaitu Bapak Mahfud MD juga ikut-ikutan untuk berbicara soal itu. Nah, teman-teman, saya menyampaikan begini ya. Orang-orang Kristen itu sudah diminta oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 10 ayat 16, dia bilang begini, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Bayangkan teman-teman, ini perintah yang sangat mengerikan bukan? Jadi Tuhan minta kita itu diutus ya supaya kita itu di tengah-tengah serigala. Itu sudah ngeri-ngeri sedap. Apalagi kita melakukan perlawanan dengan serigala itu. Oh kan jadi menarik begitu untuk didiskusikan ayat ini teman-teman ya. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen, kita itu memang orang-orang di sekitar kita itu seperti serigala katakanlah begitu. Tapi kalau kita melawan, ya habislah kita kan begitu ya. Maka dikasih pesan sama Tuhan. Sebab itu hendaklah kamu cerdik. Ini cerdik bukan licik ya. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi ada cara-cara tertentu agar kita bisa mendekati serigala itu. Kan begitu. Supaya serigala itu tidak ngamuk, supaya serigala itu tidak baper gitu ya. Jadi kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, teman-teman yang dikasih dan mengasihi Tuhan dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ketika saya melihat video daripada Abi Saifuddin gitu ya, sebetulnya itu keresahan Abi Saifuddin itu menjadi keresahan minoritas sebetulnya teman-teman. Kenapa? Karena ya memang terjadi radikalisme di negeri ini begitu banyak begitu ya. Dan memang ketika kita bilang soal agamanya apa, ya semua bisa berdalih lah. Radikal itu tidak beragama, ya kan? Teror itu tidak beragama kan gitu ya. Sebetulnya keresahan Abi Saifuddin adalah keresahan minoritas teman-teman. Bahkan yang menarik adalah Bapak Mahfud MD minta polisi segera selidiki Saifuddin Ibrahim karena bikin gaduh dan meresahkan. Kenapa ya ketika Abi Saifuddin bicara begitu, Pak Mahfud MD langsung memberikan statement. Bagaimana dengan para ustadz-ustadz yang lainnya
yang dimana juga bikin gaduh tentang kekristenan. Coba lihat Abdul Somad, Ustadz Kainama. Dan saya merasa Abdul Somad sampai saat ini tidak meminta maaf sedikit pun kepada umat Kristen. Apa yang menjadi respon Pak Mahfud sekarang ketika Abdul Somad dan teman-temannya itu, ya, ada Kainama, kemudian para polemikus Muslim lainnya yang terus merongrong tentang kekristenan, yang bilang Bible itu palsu, jin kafir dan lain sebagainya, gitu ya. Di YouTube banyak, Pak. Tapi ketika Pak Abi Saifuddin hanya bicara demikian, Pak Mahfud ikut-ikutan menjawab apa yang dilakukan Abi Saifuddin. Ini menjadi menarik, Pak. Dan teman-teman semua, menjadi menarik ini ya. Dan ketika saya mencoba meneliti beberapa tanggapan-tanggapan dari apologet Kristen, teman-teman, ada yang menarik dari YouTube Andre Tunggal begitu ya. Sebetulnya itu dia bilang begini, kita orang-orang Kristen itu layak menjadi apatis soal keadilan karena perkara agama. Bayangkan saja setidaknya 200 gereja disegel atau ditolak di dalam 10 tahun terakhir. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah? Kan mestinya tahu begitu kan. Ternyata pemerintah juga kesulitan sekali untuk menyelesaikan masalah-masalah semacam ini. Khususnya tentang gereja disegel, gereja dibakar, dan persekusi yang lainnya yang teman-teman bisa lihat di media sosial. Apa tindakan pemerintah saat ini? Nah, tentu saya sepakat dengan Bang Andre Tunggal ya. Kami layak apatis soal keadilan karena perkara agama Pak Mahfud MD. Kami layak untuk itu. Nah, tapi teman-teman yang dikasih dan mengasihi Tuhan, ketika kita melihat kasus yang dialami Abi Saifuddin saat ini begitu ya. Sebetulnya pendapat saya begini teman-teman. Apa yang dilakukan Abi Saifuddin seperti dengan yang dikatakan oleh Andre Tunggal, dia bilang begini, opini Pak Saifuddin layak didiskusikan dalam forum akademis. Saya sepakat. Namun tidak sesuai dengan konteks Indonesia saat ini. Kenapa tidak sesuai dengan konteks Indonesia saat ini, teman-teman? Karena di Indonesia saat ini banyak kaum-kaum baper. Banyak netizen-netizen Indonesia itu tidak siap untuk dikritik. Netizen-netizen Indonesia yang bilangnya mengaku beragama itu tak bisa dikritik. Kalau kami orang-orang Kristen itu siap untuk dikritik. Siap untuk dibahas tentang iman kepercayaan kami. Tapi ingat, ketika Anda membahas tentang iman kami, bahaslah dengan data-data yang akurat. Jangan pura-pura botol begitu ya, bodoh dan tolol apa yang kalian katakan. Ketika kami jawab, ya kamu belajarlah mengerti. Contohlah, kadang-kadang saya juga heran ya, ada kasus yang dulu teman-teman pasti sudah tahu ya, penjarakan Ahok si penista agama. Saya jadi mikir, apa yang dilakukan Ahok? Dia cuma menyebut satu ayat saja loh, Al-Maidah, kan begitu ya. Ayat berapa itu saya lupa itu. Nah, karena berita itu kemudian di blow up, digoreng sana, digoreng sini, kemudian ada gerakan ini, tekanan massa yang begitu besar pada waktu itu. Kan memang netizen-netizen Indonesia ini adalah netizen-netizen yang belum siap untuk berdiskusi secara akademis. Nah, memang ketika Pak Saifuddin atau Abi Saifuddin mengatakan ada 300 ayat yang dia mengharapkan itu bisa direvisi, itu silahkan didiskusikan di meja akademis. Pak Saifuddin harus membuktikan itu 300 ayat itu yang mana saja. Panggil dia. Tapi rasa-rasanya itu tidak mungkin bisa dilakukan, teman-teman. Karena ada banyak netizen-netizen Indonesia itu masih baperan. Ketika agamanya dikritik, ketika keyakinannya itu diungkit sedikit oleh orang lain. Apalagi orang yang berbeda dengan keyakinannya. Oke ya teman-teman. Bagi saya gitu ya, apa yang dilakukan Abi Saifuddin itu layak untuk didiskusikan. Ya. Dalam forum akademis. Tidak boleh forum abal-abal begitu ya. Yang bisanya menekan ya. Kadang
Sebetulnya saya juga heran ya dengan teman-teman gitu yang dimana ketika agamanya itu dibahas dan lain sebagainya gitu ya. Kalau memang itu tidak benar, ya kan, buktikan saja kan begitu. Beres sebetulnya. Tapi memang Indonesia belum siap untuk ke arah sana, untuk diskusi yang baik, yang bisa berdialog dengan bagus itu rasa-rasanya belum belum dewasa lah ya bangsa kita ini soal-soal agama begitu ya. Ya teman-teman ya. Itu pertama teman-teman. Tapi setidaknya teman-teman, saya masih punya harapan besar terhadap bangsa ini. Ya, secara khusus ya, di mana saya sangat menjunjung tinggi, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, ya kan? Dikatakan di dalam flyer yang teman-teman lihat saat ini gitu ya. Ini flyer yang sangat-sangat luar biasa ya, dikatakan di situ ya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Islam Nusantara itu anti Arab dan liberal, itu salah besar, dia bilang. Saya sebagai penggagas Islam Nusantara sangat suka dengan Arab. Wah ya. Jadi saya sangat suka sekali dan saya masih menaruh harapan besar terhadap Islam Indonesia, teman-teman. Secara khusus Islam Nusantara. Bagaimana pandangan mereka tentang kebangsaan, bagaimana sikap mereka untuk menghadapi perbedaan, kritikan, saya sangat suka. Tapi memang ada yang Islam ke Arab-Araban, itu ya ada gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Said Akil gitu ya. Kalau mengatakan Islam Nusantara itu adalah anti Arab dan liberal, itu salah besar, dia bilang. Ya. Jadi Islam Nusantara adalah Islam yang berada di Indonesia, menggunakan budaya-budaya Indonesia, memahami kebinekaan bangsa ini. Wah, itu mantap jiwa, teman-teman. Dan saya sangat dekat dengan teman-teman di NU. Bahkan gereja kami ketika Natalan itu ya, waktu hari raya Natal, teman-teman NU itu masih datang untuk membantu keamanan di gereja kami. Ya kan? Itu luar biasa teman-teman sekalian ya. Jadi saya masih menaruh harapan besar bagi bangsa ini, teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman, apa yang saya sampaikan ini yaitu opini Pak Saifuddin gitu ya, mungkin sudah offside. Tapi opini itu masih layak untuk didiskusikan dalam forum akademis. Namun tidak sesuai dengan konteks Indonesia saat ini. Di mana ketika keyakinannya dikritik, ada kaum-kaum baper, kaum-kaum cengeng gitu ya. Ya tanya aja kepada Pak Abi Saifuddin ya, kenapa 300 ayat itu? Ya, jelaskan, tunjukkan dulu kan begitu. Saya pun juga nggak ngerti 300 ayat itu apa saja teman-teman. Terus terang ya, saya nggak ngerti. Saya akan berdiri ketika Pak Saifuddin bilang begitu, ya saya katakan itu offset. Karena Tuhan itu menginginkan kita supaya kita bisa menjadi pengaruh yang baik di dalam kasih. Yang menarik ya. Jadi kita menjadi terang itu harusnya memancarkan terang itu ke seluruh dunia dengan kasih seperti Tuhan Yesus. Nah, teman-teman terakhir ya. Sebab itu teman-teman, bila terjadi sesuatu yang tidak baik di negeri ini ya, mari kita bantu pemerintah kita ya. Bantu pemerintah kita untuk menangkal radikalisme. Ya. Setiap keyakinan yang ada di bangsa ini. Ayo, mari sama-sama kita berdiri sebagai orang-orang di garda yang paling depan untuk melindungi kebinekaan bangsa ini. Bangsa kita adalah bangsa yang majemuk, teman-teman. Bangsa yang penuh dengan perbedaan. Mari kita rayakan bersama-sama, bergandeng tangan. Seluruh elemen masyarakat, secara khusus di dalam keyakinan bangsa ini. Ya, ada Konghucu, ada Kristen, ada Katolik, Islam, Hindu, Buddha, maupun kepercayaan lainnya. Mari sama-sama kita membantu pemerintah untuk menangkal radikalisme yang ada di negara kita. Ya, begitu teman-teman. Bagi teman-teman yang suka berapologet, mari sama-sama kita gunakan kesempatan ini untuk menyampaikan kebenaran dengan kasih, sehingga banyak orang itu bisa berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan siaran ini. Demikianlah tanggapan saya. Kita berjumpa lagi di video berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati. Salam toleransi. NKRI harga mati. Tuhan Yesus memberkati. God bless you guys. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you.